Posisinya ini yang pocong yang pertama, ini yang Mang Ukirnya. Nah, Mang Wasto dari sini. Dia nanya ke sini, terus dia mundur lagi gitu. Terus dia ngelongok kayak gini katanya. Cong, gitu. Cong, cong, gitu. Cerita ini tuh sebenarnya udah dibikin sekitar 3 minggu yang lalu. Itu udah kelar semua proses syutingnya. Tapi ternyata waktu dicek ulang, waktu mau diedit, itu gagal. Jadi videonya dari awal sampai akhir itu ngeblur semua. Itu bener-bener nggak kelihatan mukanya kayak gitu ya. Itu cuman bisa diambil suaranya doang. Akhirnya itu materi gue buang, dan waktu itu udah terlanjur bete gitu ya. Jadi udah males nggak di tag lagi deh, istirahat dulu gitu. Nah, dan hari ini gue coba bawain ulang. Itu sebuah cerita tentang Mang Ukir dan Mang Wasto. Mungkin kawan-kawan yang udah dengerin cerita-cerita lapak horor dari awal itu udah familiar dengan sosok mereka, siapa mereka gitu. Dan ya, kalau yang belum tahu, yang baru-baru gabung, mungkin bisa ditonton lah beberapa cerita tentang mereka itu. Video terakhir itu yang judulnya Katil, itu tentang Mang Ukir sama Mang Wasto. Jadi kurang lebih sekitar sebulan yang lalu, itu karena cukup banyak permintaan dari kawan-kawan untuk ayo dong cerita tentang pengalamannya Mang Ukir sama Mang Wasto lagi. Ya, akhirnya gue coba datang lagi ke tempat mereka di kandang ayam seperti biasa. Karena kalau didatengin ke rumahnya tuh suka susah. Mereka tuh lebih sering di kandang ayam mereka. Ya udah, akhirnya gue kesana setelah sebenarnya mungkin beberapa hari sebelumnya itu udah nyoba kesana. Itu 2 kali kesana kalau nggak salah. Tapi gagal terus karena mereka tuh kondisinya lagi nggak fit, lagi nggak enak lah. Jadi ya kesana cuman sebentar doang, nggak sempet nanggep mereka itu buat ya cerita tentang pengalaman mereka, pengalaman horor mereka waktu mereka itu masih muda. Dan alhamdulillah malam itu dapet ada satu cerita dari mereka. Biasalah cerita yang lumayan ngocol ya. Kalau dibilang horor ya horor, kalau dibilang komedi ya ada komedinya juga. Biasa itu ciri khas dari mereka gitu. Nah, itu tentang satu sosok pocong itu yang sekarang itu katanya menghuni salah satu sudut kandang ayam mereka. Jadi di sana itu ada kayak apa ya? Kayak pohon, tapi gue nggak tahu itu pohon apa karena malam gitu. Itu cuma ditunjukin doang. Nah, itu tempatnya tuh di sana sekarang. Jadi di situ ada sosok pocong yang nungguin, yang katanya itu dibawa dari mereka masih muda gitu. Ada ceritanya lah kayak gitu. Jadi suatu malam waktu itu bertahun-tahun yang lalu, tepatnya gue juga nggak tahu karena ya mereka cerita intinya dulu gitu ya. Oke, dulu waktu mereka itu masih menjadi, maaf ya, maling ayam. Itu tuh mereka tuh isengnya tuh iseng banget. Mudanya mereka, Mang Ukir sama Mang Wasto itu kan memang iseng banget kan. Jadi suatu malam mereka tuh ceritanya mau ngerjain. Waktu itu tuh lagi momen-momen lebaran. Jadi banyak apa ya, kayak orang-orang kampung yang tadinya merantau keluar kota. Nah, kalau momen lebaran mereka kan pada mudik. Jadi kampung itu jadi ya mungkin 2 atau 3 kali lebih rame lah dari hari biasa. Nah, ide iseng itu muncul. Mereka tuh pengen ngerjain, mereka tuh pengen ngeprank. Itu dengan cara jadi pocong-pocongan. Jadi di kampung itu
ada satu ruas jalan yang mungkin panjangnya itu sekitar ya 50 meteran lah segitu. Itu yang memang kanan kirinya itu bener-bener kayak kebun, penuh dengan apa ya, kayak bukan ilalang ya. Ya banyak tanaman di situlah. Ada beberapa pohon besar juga di situ. Dan itu spot itu tuh memang terkenal cukup ditakuti gitu ya. Tapi bukan berarti di situ tuh angker atau ada penghuninya yang suka iseng, itu enggak. Itu ditakuti karena memang gelap, nggak ada lampu sama sekali. Makanya ya orang kalau misal lewat ke situ tuh suka agak-agak takut. Tapi jarang banget ada yang mengaku kalau di tempat itu tuh pernah digangguin gitu. Nah malam itu Mang Ukir sama Mang Wasto, cuman mereka berdua itu, mereka itu iseng mau jadi pocong. Dan jadi zaman dulu tuh kawan-kawan mungkin familiar juga dengan kantong terigu gitu. Nah orang dulu itu banyak yang manfaatin kantong terigu itu kayak dipakai buat kantong terigu bekas ya, itu didaur ulang, itu kayak jadi celana boxer kayak sekarang, atau mungkin ada yang pakai juga buat dibikin spray. Nah Mang Ukir sama Mang Wasto itu entah punya siapa ya, itu tuh katanya kayak gitu, mereka tuh pakai spraynya tuh pakai spray kantong terigu tadi. Dan memang itu kan bahannya kalau nggak salah itu katun ya, gue tahu kantongnya itu tahu, dan itu katanya bahannya katun, memang adem kalau dipakai. Nah itu kalau dipakai buat spray ya itu tadi efeknya bakal enak lah intinya. Nah mereka mengambil malam itu, persiapannya ya itu, mereka nyiapin spray yang dari kantong terigu itu tadi. Udah warnanya kan agak kayak apa ya, warnanya agak buram, agak kekuning-kuningan kayak gitu. Itu kayak cocok banget lah buat jadi sosok pocong-pocongan kayak gitu. Udah mereka tuh nyiapin itu, sama ada mereka tuh nyiapin arang yang dari bekas ini loh, kayak bekas kuali atau apa yang dulu orang masak kan pakai tungku. Nah bawahnya kan pasti hitam banget. Nah mereka tuh nyiapin itu tuh nanti buat diolesin di muka. Nah malam itu yang jadi pocongnya itu adalah Mang Ukir. Jadi di jalan itu mereka tuh kepisah jadi dua. Si Mang Wasto sebelah kiri, Mang Ukirnya sebelah kanan. Nah Mang Ukir ini yang jadi pocong nih. Jadi dia yang pakai ini apa tadi, pakai selimut dibuntel-buntel kayak gitu, itu bener-bener ya mirip lah kayak gitu. Terus mukanya itu diitemin semua, dan dia itu berdiri di salah satu tanaman yang nggak terlalu tinggi, mungkin setinggi orang dewasa kayak gitu. Nah dia tuh ngumpet di situ di antara tanaman itu. Jadi kalau misal ada orang lewat itu dari jauh itu emang nggak kelihatan, tapi begitu deket si Mang Ukir bakal nongol, sementara Mang Wasto itu ngawasin di seberang jalan. Nah malam itu korban pertama pun lewat. Ada dua orang waktu itu, cowok semua. Itu kurang lebih sekitar jam 11 malam, jam 10 atau jam 11. Mereka tuh lewat berdua, naik sepeda, berboncengan gitu. Nah, begitu mereka datang ke situ, si Mang Ukir langsung lompat gitu kan. Dari semak-semak dengan wujud pocongnya itu, lompat. Ya, orang itu kaget, takut gitu kan. Sama lah mungkin kayak yang kita lihat di acara-acara prank kayak gitu. Dia langsung kabur, sepedanya ditinggalin kayak gitu. Terus nggak berapa lama itu mereka ramean, ada beberapa orang ngambil sepedanya. Tapi Mang Ukir sama Mang Wasto itu udah ngumpet. Beberapa warga di situ tuh karena sebenarnya mereka takut juga ya. Jadi pas nganterin itu mereka tuh nggak nyariin gitu mana sosok pocongnya, mana sosok itu. Nggak ada gitu. Orang dulu tuh emang katanya lebih takut ya daripada orang sekarang. Sorry. Kalau orang sekarang kan yang namanya setan kayak gitu dicariin gitu. Kalau orang dulu tuh ya kayak gitu, udah intinya ngambil sepeda, udah mereka pulang. Nah udah mereka berdua tuh si Mang Ukir sama Mang Wasto cuman ketawa-tawa doang kan. Yes gitu intinya. Kayak gitulah si Mang Wastonya. Kalau Mang Ukirnya nggak bisa kan karena dia
badannya kan keiket gitu. Jadi dia cuman gini-gini doang gitu. Nah udah, pas udah itu ada beberapa korban malam itu intinya. Nah setelah beberapa saat setelah mereka udah memakan beberapa korban, dan waktu itu tuh udah tengah malam lewat, mereka tuh keasikan gitu. Akhirnya mereka pun istirahat. Si Mang Wasto istirahat duduk sambil nyalain rokok gitu. Sementara Mang Ukir tuh dia masih posisinya tuh emang gak terlalu kelihatan dari si Mang Wasto. Nah waktu itu Mang Wasto tuh lagi ngerokok gitu, lagi ngeliatin sambil nunggu korban selanjutnya yang waktu itu memang agak lama nggak lewat karena mungkin udah tengah malam juga ya. Nah saat Mang Wasto lagi ngerokok sambil ngeliatin Mang Ukir, ya dia kan sempat meleng kayak gitu kan, nggak ngeliatin. Nah begitu pas ngeliatin, dia bingung loh, kok pocongnya ada 2 katanya kayak gitu. Wah akhirnya si Mang Wasto nyamperin Mang Ukir. Mereka tuh sebenarnya nggak takut sama kayak gitu ya. Itu udah terlalu biasa di kehidupan mereka itu ketemu sama sosok-sosok kayak gitu. Makanya malam itu pun didatengin sama Mang Wasto. Itu ada 2 gitu. Yang satu agak ke depan, yang satunya di belakang. Disamperin, ditanyain, kir gitu. Ke pocong yang satunya, kir. Iya katanya. Nah, oh berarti ini si Ukir gitu. Pas ditanya yang satunya, enggak, kebalik, sorry. Yang pas pertama ditanya yang pertama, itu diem aja. Nah, pas yang kedua, kir. Iya gitu. Nah, berarti akhirnya baru tahu, wah ini si Ukir nih, bener nih. Itu yang tadi, yang pertama, itu jaraknya katanya nggak jauh, cuma 2 meteran. Nah, yang pertama tadi itu berarti kayaknya pocong beneran gitu. Atau mungkin ada orang iseng yang ini ya. Akhirnya si Mang Wasto tuh mundur gitu. Jadi posisinya ini yang pocong yang pertama, ini yang Mang Ukirnya. Nah Mang Wasto dari sini dia nanya ke sini, terus dia mundur lagi gitu. Terus dia ngelongok kayak gini katanya, cong gitu. Si pocongnya tuh cuman diem, cuman apa ya, kayak bunyi dengusan kayak gitulah. Bunyinya kayak gimana sih, kayak suara dengus kayak gitulah. Nah cuma kayak gitu, cong gitu. Nah terus balik lagi ke si Mang Ukir. Bener Kir, ini beneran nih aslinya nih si pocong katanya. Si Ocong katanya manggilnya tuh. Ini si Ocong beneran nih katanya. Nah udah akhirnya mereka ngobrol lagi kan. Waduh, si Mang Ukir bilang, terus gimana toh, nggak enak nih toh. Kayaknya nggak sopan nih gitu. Ini ada yang aslinya gitu kan. Ya udah ini ya, saya buka aja katanya. Ya udah buka deh, buka Kir, terus udah kita pergi aja dari sini katanya. Kayaknya mungkin udah malam nih, jatahnya dia yang beneran gitu waktu itu. Ya udah akhirnya si Mang Wasto tuh si Mang Ukir dibuka gitu kan, dibantuin sama Mang Wasto, dilepasin bajunya kayak gitu. Nah mukanya tuh masih hitam gitu kan. Nah udah dilipet, mereka tuh masih sempat ngelipet, sementara pocongnya tuh di sampingnya tuh ngeliatin gitu, sambil mantuk-mantuk gini doang, kayak gini cuman ngeliatin doang. Mereka berdua tuh sibuk gitu, kayak ngelipetin kainnya, terus ya beberes lah intinya. Nah akhirnya mereka pun mau pergi gitu. Cong, kita duluan ya katanya. Kita duluan ya. Gantian deh intinya kayak gitu. Mungkin jam kita udah habis. Nah udah mereka berdua jalan. Jalannya tuh jalan kayak agak pelan-pelan kayak gitu. Mereka tuh meskipun mereka berani, tapi sebenarnya masih ada rasa takut kayak gitu. Udah mereka jalan ngelewatin depannya si sosok tadi. Jalan, nah mereka jalan tuh sambil ngobrol gitu. Kata si Mang Ukir, wah Tok, kayaknya aku tuh nggak enak gitu sama si Ocong tadi gitu. Kita tuh niru-niru dia gitu, nanti kira-kira apa yang terjadi ya. Nah kalau kata si Mang Wasto itu, wah biasanya sih Kir, dia bakal ngikut katanya. Dia tuh katanya kalau ditiru-tiru kayak gitu tuh suka nggak suka. Nah akhirnya bener aja, nggak lama setelah itu, nah mereka tuh janjian, serius lo Tok gitu, sampean serius Tok? Iya serius. Ya, udah berhenti dulu katanya, stop. Si Mang Ukir mukanya masih hitam ya, jadi mereka stop berdua. Tok, hitungan ketiga kita nengok ke belakang yuk katanya.
Oke, iya. 1, 2, 3. Mereka tuh nengok ke belakang. Ternyata bener sih sosok pocong yang tadi tuh lagi ngikutin mereka, udah posisinya di belakang mereka, tapi agak ke sisi pinggir jalan ya. Soalnya katanya memang sosok itu tuh jarang berdiri di tengah jalan gitu. Kalaupun di tengah jalan itu biasanya posisinya tiduran. Jarang banget berdirinya di tengah jalan. Selalu di pinggir jalan atau ada objek kayak buat nyender kayak gitu katanya. Nah pas nengok, wah bener si Ocong ngikut tok katanya. Iya, terus gimana Kir gitu. Ya udah nggak apa-apa deh, kita pura-pura nggak tahu aja. Kita jalan lagi deh. Akhirnya udah mereka jalan lagi. Lanjut, tok berhenti lagi tok. Hitungan 3 nengok lagi ya. 1, 2, 3. Nengok lagi. Iya, Kir. Tok, beneran sih Ocong itu ngikut gitu. Terus gimana nih Kir, enaknya Kir gitu. Ya udah kita tanyain aja dia tuh mau kemana, mau ngapain, maksud dan tujuannya tuh apa ngikutin kita katanya. Udah akhirnya si Mang Ukir balik lagi sama Mang Wasto di belakangnya. Itu nyamperin si pocong itu. Cong, maaf ya Cong, mau nanya Cong, sampean itu ngikutin kita mau kemana sih? Ngikutin kita tujuannya itu apa, maksud dan tujuannya gitu katanya. Ditanya sama Mang Ukir. Ya namanya pocong ditanya ya dia cuman gini-gini doang kan, cuman mantuk-mantuk doang, nggak ngejawab, nggak apa, nggak ada suaranya katanya gitu. Ya udah, si Mang Wasto ada ide, coba Kir tanyain Kir, sampean tanya deh, mau gendong nggak katanya. Nah, si Mang Ukir tuh tanpa pikir panjang nanya, Cong mau gendong nggak katanya. Nah si pocongnya gini gitu, katanya mantuk-mantuk sebenarnya dari tadi emang udah gini-gini terus ya, kayak mengiyakan gitu. Akhirnya ya udah tok, udah Kir, dia mau gendong gitu, gendong aja deh Kir katanya. Wah asem, kok jadi aku sing kon gendong gitu, kok jadi saya yang disuruh gendong katanya. Gantian ya katanya. Iya gantian kata Mang Wasto. Nah si pocong itu digendong sama Mang Ukir, digendong begini gitu kan. Terus kata si Mang Ukir, Cong kakinya buka kenapa gitu, susah katanya buat ngegendong si, karena ya pocong kan kayak gitu, diikat kakinya nggak bisa ngebuka. Kalau orang ngegendong kan ya kakinya enaknya kan ngebuka gitu kan. Nah ini tuh enggak, kakinya kayak gitu. Terus si Mang Ukir bilang kayak gitu, Cong kakinya buka kenapa gitu. Si Mang Wastonya ketawa ngeder kayak gitu, sampean ki kentir gitu, sampean itu gila katanya. Ya pocong tuh kakinya keiket katanya, nggak bisa ngebuka. Oh iya, ya udah deh akhirnya digendong. Posisi gendongnya tuh agak tinggi kayak gitu, jadi lurus kayak gini, digendong. Aku udah, mereka berdua tuh terus jalan gitu ya, mereka menuju rumahnya si Mang Ukir. Dibawa ke sana, itu rumah, ya gue inget banget lah, di depan itu ada pohon ada pohon waru yang udah tua, jadi batangnya udah gede, cuman pohonnya tuh nggak terlalu tinggi. Nah di samping situ itu ada balai, kayak balai bambu kayak gitu. Nah beberapa meter di belakang itu baru rumahnya Mang Ukir. Rumah sederhana pakai anyaman bambu kayak gitu. Rumah apa ya disebutnya ya pokoknya rumah inilah, bukan rumah tembok gitu. Nah si pocong tadi yang digendong itu, Cong di sini dulu ya, tunggu di sini gitu, duduk aja di sini di di balai bambu, tapi jangan kemana-mana katanya, kata si Mang Ukir. Udah akhirnya si Mang Ukir sama Mang Wasto masuk ke rumahnya Mang Ukir tadi, ditaruh semuanya, dibersihin mukanya juga. Dan mereka itu setelah itu ketiduran, jadi mereka tuh nggak ke depan lagi, si pocongnya itu ditinggalin di depan. Nah katanya itu ada beberapa warga yang kurang lebih sekitar jam 3 atau jam 4 pagi itu lewat situ, itu tuh ada yang ngelihat sosok pocong tadi. Nah itu ada satu orang itu yang memang udah tahu kelakuannya Mang Ukir sama Mang Wasto, ngelihat sosok itu di depan Mang Ukir, rumahnya Mang Ukir, itu dikirainya itu Mang Ukir sama Mang Wasto ngerjain gitu. Dia sok-sokan berani gitu kan, Allah sampean gitu,
ngerjain gitu kan. Nah katanya sempat digini-gini si pocongnya tadi. Dan pas si pocong itu nengok gitu ya, si itu kan merhatiin si orang tadi ya, tapi gue lupa namanya siapa. Itu orang dulu kan suka bawa senter kalau malam-malam keluar. Kayak gitu katanya disenterin, dia kaget banget ngeliat mukanya gitu. Wah ini sih mukanya bukan mukanya Mang Ukir atau Mang Wasto, ini beneran. Akhirnya dia pun kabur gitu, lari. Teriak-teriak, akhirnya rame sekampung berita itu kalau di rumahnya Mang Ukir itu ada pocong. Dan ditambah lagi dengan orang-orang yang kena prank sebelumnya, itu kayak gitu nyebutin, wah kemarin kita aja lewat jalan di sana, itu tuh kita juga ngelihat itu. Akhirnya rame beritanya. Dan apa ya, biasalah warga kampung kayak gitu kalau misal ada berita kan biasanya selalu lebih besar gitu. Nah mereka tuh akhirnya menganggap kalau si sosok pocong itu tadi itu sosok yang gentayangan gitu. Padahal aslinya sosok itu kan memang mangkalnya di kebun yang Mang Ukir sama Mang Wasto ngeprank tadi. Tapi gara-gara cerita kayak gitu, itu jadi heboh. Akhirnya yang waktu itu lebaran itu harusnya rame gitu, akhirnya jadi sepi, lebih sepi lah dari tahun-tahun sebelumnya gara-gara ada isu itu. Si Mang Ukir sama Mang Wasto pas paginya bangun itu kayak apa ya, boleh bilang katanya sih mereka tuh bener-bener nggak inget gitu ya kalau malamnya itu bawa si Ocong itu ke ditaruh di balai bambu di depan rumahnya Mang Ukir itu. Nah setelah mereka keluar gitu, mereka kan ngedengar kabar-kabar kayak gitu, terus baru mereka astagfirullahaladzim, Tok itu yang semalam kita bawa gitu kan. Iya katanya. Waduh, jadi rame ya orang kampung. Akhirnya pas malam harinya itu Mang Ukir sama Mang Wasto itu nggak kemana-mana. Harusnya malam itu jatahnya mereka beroperasi ya, tapi ya mungkin karena lebaran juga waktu itu, jadi akhirnya mereka mengurungkan niat dan lebih fokus ngurusin si Ocongnya tadi. Nah malam itu udah sekitar jam 9 jam 10, mereka itu nungguin di balai bambu itu. Mereka cuma duduk berdua. Kebetulan rumahnya Mang Ukir itu agak jauh dengan rumah yang lain. Itu bener-bener kanan kirinya tuh masih kebun kayak gitu. Dan mereka berdua itu duduk di situ, duduk asik santai sambil ngobrol, sambil kayak gitu, Cong gitu, Cong sini Cong katanya. Kayak dicari-cari pokoknya, ditungguin gitu, dipanggil-panggil. Itu lama nggak nongol-nongol. Sampai akhirnya pas si Mang Wasto lagi mau tiduran di balai itu ya, di balai bambu itu, dia mau tiduran pas ngeliat ke atas, wah Kir, si Ocong di atas katanya ternyata. Wah mana, wah iya Cong sini turun gitu. Nah si Ocongnya tuh cuman diem aja di atas gitu kan, cuman gini-gini doang. Nah akhirnya sini turun, ditarik sama Mang Ukir itunya, bawahnya jatuh gedebuk gitu. Nah udah jatuh, dibangunin sama si Mang Ukir ya, sini duduk gitu. Kenapa kemarin ceritanya, kenapa? Maaf ya kita itu lupa kemarin, kirain dibawa ke sini terus udah sampean tuh pergi lagi kemana. Ternyata enggak, ternyata masih di sini sampai pagi ya. Sorry ya gitu, maaf ya, maafkan kita ya. Kita nggak sengaja, kita itu lupa. Pas masuk itu kita langsung tidur kata mereka itu. Ya udah sih, Ocong mah nggak marah gitu ya, dia cuman gini-gini doang. Udah diajak ngobrol tuh mereka bertiga kayak gitu. Nah terus akhirnya Mang Ukir sama Mang Wasto tuh kepikiran, Kir kayaknya nggak asik nih, nggak enak kalau misal si Ocong ditinggalin di sini gitu, nanti warga banyak yang ngelihat gitu kan, kasihan juga dianya. Iya, gimana ya? Ya udah deh kita bawa ke itu aja, ke kebun ya, salah satu kebun, bukan kebun sih tapi lebih kayak di pinggiran sawah kayak gitu. Nah akhirnya udah deh kita bawa ke sana. Udah Kir, gendong Kir katanya. Oh gua sampean aja katanya tuh, gantian. Kemarin kan dari sana aku yang gendong gitu, sekarang sampean dong gantian yang gendong. Udah akhirnya si Mang Wasto malam itu yang gendong gitu. Balik lagi pas baru diangkat gitu, Mang Wasto tuh ketawa gitu, wah ini Cong beneran, Cong ngangkang kenapa Cong, katanya kayak gitu, disuruh ngangkang, kakinya bukan apa katanya. Nah si pocongnya cuma gini-gini doang. Si Mang Ukir juga ketawa. Nah susah kan Tok gitu kan, susah. Itu tuh kayak
ngegendong apa ya, jadinya kayak ngegendong kedebok kayak gitu tuh susah banget. Akhirnya udah terpaksa gitu ya, dengan posisi tegak kayak gitu, si pocongnya pun digendong. Nah, pas di tengah jalan, mereka lagi menuju itu ya, pinggiran sawah tadi. Rencananya mau dipindahin ke sana. Nah, pas di tengah jalan, Mang Wasto tuh kepikiran gitu. Dia tuh ngerasa nggak nyaman, soalnya pas ngegendong itu tuh kayak ada yang nempel-nempel di sini gitu kan, di kepalanya gitu, dadanya si Ocong tadi. Itu kan kayak nempel. Cong nggak enak ya Cong gendong kayak gini gitu. Udah deh, minggir di sini. Akhirnya apa? Digendongnya tuh kayak digendong ditekuk kayak gitu. Pertama diturunin dulu gitu, terus baru diangkat begini. Nah, kayak gini nih dari tadi, dari kemarin. Itu katanya, sorry ya, pas bilang kayak gitu terus sambil nepuk pantatnya si pocongnya. Nah, dari kemarin tuh kayak gini katanya. Kata si Mang Wasto gitu. Si Mang Ukir cuman ketawa doang. Udah buruan dibawa lah ke sana. Dan ternyata waktu mereka ngebawa itu tuh ada yang sempat ngelihat warga. Wah, si Ukir sama Wasto mau kemana tuh? Bawa apaan gitu kan? Tapi warga itu tuh masih diem-diem aja lah. Dia belum ngomong ke yang lain kayak gitu ya. Nah, udah akhirnya sampailah di tempat yang dituju. Itu sebuah kebun, tapi perbatasan banget itu dengan sawah. Dan ditaruhlah si Ocong tadi itu di sebuah kayak pohon kayak gitu. Cong, udah ya Cong, sampean di sini aja ya Cong, sepi, enak, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang ngelihat gitu. Nah, si Ocongnya tetap masih mantuk-mantuk gitu doang. Wah, akhirnya ditaruh di situ. Nah, pas sudah ditaruh di situ, si Mang Ukir sama Mang Wasto tuh habis itu katanya sempat ngerokok dulu, capek katanya, capek. Ntar ya Cong numpang di sini, numpang ngerokok dulu. Nah, udah selesai beberapa menit, akhirnya selesai. Udah ya Cong, tinggal di sini ya. Nanti besok-besok kita kesini lagi deh katanya, kata si Mang Ukir sama Mang Wasto. Udah akhirnya mereka pamitan malam itu sama si pocong tadi. Mereka tuh pergi pulang lagi ke rumah. Dan setelah beberapa waktu, tapi ini nggak ada hubungannya sama sosok tadi ya. Jadi memang mungkin ya nasib baik udah jadi rezekinya Mang Ukir sama Mang Wasto. Beberapa bulan setelah itu, agak lama sih, itu mereka itu apa ya, ada tabungan dari, maaf ya, hasil mereka nyuri ayam gitu. Itu ada tabungan dan itu dibeliin beberapa ekor ayam. Dan maksudnya gini, dari ngambil ayam dijual itu ada sisa ya, sisa dari mereka cuman buat makan, itu ada sisa uangnya. Nah, uang itu dibeliin lagi beberapa ekor ayam dan itu tuh diternak sama Mang Ukir sama Mang Wasto. Akhirnya beranak dan itu tuh jadi banyak gitu. Akhirnya dijual ya, dibeliin kayak buat ini loh, ayam petelur sama ayam potong kayak gitu. Tadinya kan ayam kampung. Itu dibeliin itu dari sedikit sampai bener-bener mereka itu apa ya, bener-bener berkembang gitu. Sampai mereka bisa beli lahan, ya mungkin lahan masih di situ, daerah situ tuh harganya memang nggak terlalu mahal. Dan mereka tuh bikin kandang dan mereka tuh pelihara ayam sendiri di sana. Dan sampai sekarang mereka itu udah jadi pebisnis ayam gitu. Dan lokasi kandang yang mereka beli itu, tanahnya itu tepat banget di pojokannya. Itu tuh tepat banget di mana si sosok pocong tadi ditaruh sama Mang Ukir. Dan setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, itu sosok pocong itu masih ada di situ, masih nempatin pohon itu. Sampai malam di mana ya kemarin ya, itu gue datang ke sana, itu katanya masih ada di situ. Kalau gue sendiri sih gue nggak lihat ya, karena banyak yang nanya, gue indigo bukan? Enggak, gue bukan indigo, gue nggak bisa ngelihat dengan sengaja gitu tuh nggak bisa. Cuman kalau lagi apes aja. Dan malam itu
lagi nggak apes, jadi gue nggak bisa ngelihat, dan ya teman-teman gue juga nggak bisa ngelihat. Jadi itu cerita mereka tuh kayak gitu. Jadi di pojokan salah satu kandangnya Mang Ukir itu tuh ada sosok pocong yang udah dikenal lama banget, dan ya itu di situ tuh kayak disuruh ngejagain, udah deh suruh jaga di sini aja deh, nggak usah diusir, biarin aja, kasihan dia tuh sendirian kesepian gitu. Makanya udah si Ocong itu akhirnya ditaruh di situ. Ya itu kayak jadi teman mereka kayak gitu, emang udah kayak kawan lama katanya, udah akrab, dan mereka tuh udah nggak takut sama yang sosok-sosok kayak gitu ya. Ada ketakutan tapi sedikit, nggak takut ketemu lari kayak gitu tuh nggak, ketemu tuh bener-bener dihadepin tapi masih ada rasa takutnya. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya malam itu yang diceritain sama Mang Ukir sama Mang Wasto. Nah buat kawan-kawan yang penasaran sama Mang Ukir sama Mang Wasto itu seperti apa, gue udah coba nyampein apa yang diminta sama kawan-kawan buat ayo dong Mang, kita syuting gitu. Gue udah ngajakin kayak gitu, tapi mereka nggak mau, nggak lah, malu lah gitu. Apalagi ya itu tadi ceritanya udah kesebar tentang kayak latar belakang beliau ini seperti apa. Jadi ya mereka itu jadi intinya tuh mereka nggak mau, mereka nggak pede, mereka mau berbagi cerita tapi tidak secara langsung gitu, karena nanti takutnya mereka itu cuman akan jadi bahan olok-olok doang kayak gitu intinya. Jadi mereka tuh menghindari seperti itu, mereka udah tenang dengan hidup mereka. Saat tanya tentang cerita pengalaman mereka, ya mereka sangat welcome banget, tapi tidak untuk di shoot gitu ya, kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu ceritanya. Mohon maaf kalau misal ceritanya kurang seru, ceritanya nggak serem, ceritanya garing atau gimana. Gue berusaha menceritakan apa yang mereka ceritakan ya, semaksimal mungkin gue udah coba. Mohon maaf kalau misal masih banyak kesalahan di sana sini. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah nonton, udah mau dengerin cerita ini. Jangan lupa buat misal kawan-kawan yang ingin tahu gitu beberapa cerita yang menarik, yang banyak feedback dari kawan-kawan, terutama pertanyaan-pertanyaan cerita yang masih ngambang kayak gitu, itu kita akan bahas lebih detail lagi. Itu di satu channel baru, itu channel Riam Biru. Nah kita akan bahas di sana. Mungkin kawan-kawan yang belum sempat nengok bisa nengokin ke sana. Nah sekali lagi terima kasih banyak, semoga cerita ini bisa menghibur kawan-kawan semua. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.